Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Nurholis dan Pak Edi selaku dosen pengampu mata kuliah matematika. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Forwos beranggotakan 4 orang, yaitu saya Zulkifli General, Saya Muhammad Lutfi siapa? Saya Sian dan saya Joy Karasian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dokumen B500 dan B600 alat kami dengan judul Alat Pemilah Sampah Organik dan Non-Organik. Itu gabungan dari elektronik dan mekaniknya. Itu untuk alat sampah depan, sampah belakang, sampah atas dan rangkaian dalam boxnya. Terus ini ada integrasi programnya. Jadi di sini kalau buat main programnya sendiri ya, langsung aja di void loop. Nah itu jadi yang pertama itu kondisi awalnya si sensor infrared itu sama parasit itu pasti keadaannya tidak mendeteksi ya low gitu. Nah sedangkan infrared sendiri itu kenapa dibuat high di sini, karena dia tuh aktifnya aktif low gitu. Jadi ketika high itu dia pasti sensor infrared itu nggak mendeteksi apa-apa, tapi ketika dia low itu pasti mendeteksi si objeknya gitu. Makanya dibuat dulu aktif low. Terus di sini tuh kondisi pertamanya kalau misalkan nggak terdeteksi apa-apa, si motor tuh berada di posisi 90 derajat gitu. Dan ada tulisan aslinya tidak ada sampah gitu ya. Terus kalau misalkan ketika infrarednya itu dia di situ high ya, karena dia aktif dulu kan, high dan kapasitifnya high, jadi satu, maka nanti tuh si motor infrarednya itu bakalan si motor servonya tuh bakalan bergerak ke 180 derajat dan menampilkan hasil LCD yaitu sampah non-organik gitu. Jadi ketika dua-duanya itu satu-satu, maka nanti si motor itu bergerak ke 180 derajat. Nah yang di sini ketika yang di organik, ketika si infrarednya itu 1, terus kapasitifnya itu 0, maka nanti si motornya itu bergerak ke posisi 0 derajat dan menampilkan LCD print sampah organik. Dan buat delaynya masing-masing gitu ya, kita kasih delay selama 5 detik gitu. Jadi nggak langsung yang muter muter terus nanti dia muter lagi gitu kalau misalkan udah 5 detik. Jadi kita kasih dulu delay 5 detik baru nanti dia balik lagi. Nah ini buat lampiran hasil uji cobanya ya, kayak yang tadi aku sebutin. Kalau misalkan dia kedeteksi, si sensor ini kedeteksi dua-duanya satu-satu, nanti dia tuh bakalan muter 180 derajat gitu dan dengan hasil LCD jenis non organik. Nah kalau yang di sini ini tuh jadi kalau misalkan cuma infrared doang yang nyala, nah nanti tuh bakalan deteksi sampai si ini hasil pengujian integrasi alat yang sudah kita lakukan. Di sini kita mengambil 9 sampel sampah dengan 2 jenis, dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu organik dan non organik. Di sini kita sampel sampah non organiknya itu ada kaleng minuman, kaleng pengharum ruangan, dan plastik atau bungkus makanan. Di mana pendeteksian sensornya kedua sensor tersebut yaitu bernilai 1 atau mendeteksi, maka arah putaran motor servonya itu di 180 derajat dan jenis sampah yang terdeteksi yaitu non organik. Dan untuk sampel sampah jenis organik kita menggunakan 6 sampel sampah. Di sini ada kardus, kertas, ada daun kering juga, sayur kol, terus
kulit jeruk dan juga tisu. Itu kondisi sensornya ketika mendeteksi itu infrared, yaitu mendeteksi, dan sensor proximity capacitive itu tidak mendeteksi atau 0, maka arah putaran servonya itu berada di posisi 0 derajat, dan sampah yang terdeteksi itu sampah jenis organik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai dokumen B600. Nah, di sini ada penjelasan mengenai uji gangguan dari alat kita yang akan dijelaskan oleh Zulkifli. Jadi untuk uji gangguan kami di mana kami itu mencoba untuk yang pertama tuh untuk plastik hitam. Jadi untuk plastik hitam itu tidak bisa terdeteksi oleh kedua sensor, di mana kantong plastik hitam ini seharusnya tuh diklasifikasikan sebagai sampah anorganik, sedangkan sensornya itu tidak mendeteksi. Sensor infrarednya itu tidak bisa mendeteksi plastik atau benda yang berwarna hitam. Lalu selanjutnya itu kami mencoba dua buah sampah dengan klasifikasi berbeda. Jadi ada sampah anorganik sama anorganik digabungkan di satu tampung yang akan diklasifikasikan. Jadi yang pertama tuh kulit jeruknya tuh di belakang kaleng. Jadi maksudnya tuh kalengnya tuh dekat dengan sensor inframerahnya. Jadi kulit jeruknya tuh di belakang kaleng. Jadi yang diklasifikasikannya tuh nanti akan sebagai sampah organik karena infrared. Karena hanya sensor infrared yang mendeteksi adanya Ya, sampah. karena infrared ya hanya mendeteksi sampah gitu. Lalu kaleng di belakang kulit jeruk, nah nanti itu akan diklasifikasikan sebagai sampah anorganik. Lalu selanjutnya ada juga saat ukuran sampahnya itu terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau misalkan terlalu kecil tuh nanti sampahnya itu tidak akan terdeteksi oleh sensor inframerah sama sensor kapasitif. Lalu sama halnya juga yang berukuran besar bisa saja untuk sampahnya itu terdeteksi oleh sensor. Namun karena tampungannya itu terlalu kecil, jadi tidak dapat susah untuk kayak masuk ke dalam penampung klasifikasi tersebut dengan sampahnya. Ini ada lampiran yang sudah kita coba. Nah, jadi masuk kulit jeruk di belakang dari kaleng itu. Nah, di sini tuh kulit jeruknya di belakang kaleng, berarti yang infrared ini hanya mendeteksi kaleng, sedangkan proximity capacitive itu yang mendeteksi kulit jeruk, sedangkan kulit jeruk itu tidak dapat terdeteksi oleh proximity capacitive karena kulit jeruk itu masuk ke kategori organik. Di sini yaitu kaleng berada di belakang kulit jeruk. Di sini berarti yang dideteksi oleh proximity capacitive yaitu kaleng itu sendiri, di mana kaleng itu sendiri dikategorikan sebagai sampah non organik. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai alat dari proyek mekatronika. Di sini kami akan mencoba untuk barang pertama itu kaleng botol. Iya, betul. Langsung saja. Iya. Langsung ya ini botol Castella. Lalu selanjutnya botol bekas dari lalu selanjutnya untuk bekas makanan dari kulit jeruk.
Lalu selanjutnya kol ungu. Lalu ini bekas daun